Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4382, ada banyak cara. Tetapi para pembudidaya iblis itu sengsara, mereka menjerit dan tersedot ke dalam celah kehampaan satu persatu. Mereka tidak tahu apakah mereka dicekik atau dikirim langsung ke dunia lain. Chen Ping dan Ningzi mati-matian menghindari celah di kehampaan, dan perlahan-lahan retakan di kehampaan semakin sedikit. Pada akhirnya, retakan di kehampaan benar-benar hilang, seluruh rangkaian penekan iblis berhenti beroperasi, dan semua sumber daya habis. Ningzi mengertakkan giginya saat ini, menatap Chen Ping dengan tajam, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping dengan langkah cepat. Sambil bergegas menuju Chen Ping, Ningzi mengangkat tangannya dan menembakkan energi hitam yang memenuhi langit. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menembakkan bola api yang bertabrakan dengan energi hitam Ningzi. Chen Ping tidak mengelak, dia berencana mengikuti Ningzi dalam pertarungan langsung. Tanpa ancaman dari pembudidaya iblis lainnya, Chen Ping tidak takut pada Ningzi. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, cambuk iblis, dan bahkan tubuh Dharma api sejati miliknya, ini semua adalah metode Chen Ping. Terutama cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk menahan para penggarap iblis seperti Ningzi. Chen Ping juga memiliki kilin api dan binatang penelan langit. Jika kedua makhluk kecil ini bisa melompat keluar, Ningzi akan cukup minum sepoci. Sekarang Chen Ping masih memiliki buku rahasia Sekte Wanjian di tangannya, yang tidak berguna. Ini bisa dianggap sebagai sebuah metode. Pilihan terakhir Chen Ping untuk menyelamatkan nyawanya adalah Raja Iblis Ciyun. Jika sampai pada saat hidup dan mati, Chen Ping tidak akan terlalu peduli dan bisa membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya. Saat itu Ningzi masih hanyalah sampah. Dengan begitu banyak cara, Chen Ping percaya diri dan sangat percaya diri. Ketika Chen Ping menembakkan aura api, dia juga bergegas menuju Ningzi. Ketika Ningzi melihat ini, dia tersenyum dingin, "Kamu ingin bertarung denganku dari dekat, biarkan aku melihat seberapa kuat tubuhmu." Ningzi tahu bahwa tubuh Chen Ping telah marah dan sangat kuat, tetapi dia tidak takut. Lagi pula, kesenjangan antara kedua alam itu begitu besar, dia ingin mengikuti Chen Ping dan mencobanya langsung. Ledakan. Ningzi mengikuti Chen Ping Sun. Mereka bertabrakan, meski hanya tabrakan kecil, masih ada suara yang menggemparkan. Tinju Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninju Ningzi lagi. Tinju cahaya suci, cahaya keemasan memenuhi langit, menyembur keluar. Ningzi tidak menunjukkan kelemahan, tinju api. Ningzi juga meninju, dan langit dipenuhi api, naik ke langit. Bum bum bum, langit dan bumi langsung berubah warna, dan cahaya keemasan tak berujung serta cahaya api menyatu, membuat seluruh langit menjadi merah. Ekspresi Ningzi sedikit berubah, karena dia dapat mendeteksi bahwa tinju Chen Ping sangat kuat, menyebabkan lengannya sedikit perih. Sial, tinju anak ini agak keras. Ningzi meninju dengan sekuat tenaga, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kesenjangan alam yang begitu besar, Chen Ping akan menjadi begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat, terutama tinju cahaya suci, yang sedikit berlebihan di setiap pukulannya. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar ratusan pukulan, dan Ningzi menjadi semakin ketakutan. Chen Ping, sebaliknya, menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dan semangat juangnya tinggi. Ningzi mulai sedikit tersentak karena dia merasa lengannya tidak dapat lagi menopang. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa begitu kuat hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Ningzi tidak tahu sama sekali bahwa tinju cahaya suci Chen Ping adalah teknik abadi. Semakin kuat kekuatan tubuhnya, semakin kuat tinju cahaya suci itu. Bang, pukulan lain saling mengenai, dan tinju Ningzi tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Seluruh tulang tinju hancur, dan sejumlah besar darah muncrat, tapi Chen Ping masih utuh dan tidak terlihat terluka sama sekali. "Tubuhmu terlalu mesum." Ningzi melangkah mundur tanpa daya, melihat tinjunya dengan kebencian di wajahnya. "Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan bertarung dengan Chen Ping dalam jarak dekat. Sekarang tanganku terluka. Efektivitas tempurku pasti akan berkurang." Bab 4383, ingin bermain permainan pedang denganku? Ningzi, apakah itu pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh? Kamu hanyalah sampah di depanku.
Chen Ping memandang Ningzi yang terluka dan berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Ayo kita coba. Ningzi mengikuti Chen Ping dan menjauhkan diri. Dia memiliki kuali di tangannya dan dapat mengisi kembali auranya kapan saja. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memakan Chen Ping. Ningzi meraihnya dengan santai, dan udara hitam di langit langsung mengembun menjadi tombak, lalu menembak langsung ke arah Chen Ping. Tepat ketika tombak itu ditembakkan ke arah He Chen Ping, tombak itu tiba-tiba meledak di udara. Kemudian panah pendek dan kuat yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah Chen Ping seperti meteor di seluruh langit. Ternyata tombak itulah yang membuat Chen Ping bingung sejak awal. Chen Ping salah mengira itu hanya tombak dan tidak perlu mengelak sama sekali. Chen Ping memandangi bulu panah yang tiba-tiba memenuhi langit, dan meraih buku rahasia Slip Giok dari Sekte Wanjian di tangannya. Saat Chen Ping menembus buku rahasia Slip Giok dengan kesadaran spiritualnya, dalam sekejap, keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Chen Ping. 10.000 pedang kembali ke klan, mata Chen Ping seperti kilat, dan energi pedang pada pedang pembunuh naga mengalir bebas. Chen Ping mengangkat tinggi pedang pembunuh naga, dan energi spiritual tak berujung dari segala penjuru menyerbu masuk, terus-menerus berkumpul di pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Ribuan pedang kembali ke sekte tersebut, dan sinar pedang itu seperti angin yang membelah bulan, melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kemudian bertabrakan dengan bulu panah Ningzi di langit. Sekte Wanjian Gui, bukankah ini keterampilan rahasia dari Sekte Wanjian? Bagaimana Anda mengetahui keterampilan pedang dari Sekte Wanjian? Ningzi melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tidak percaya pada miliknya menghadapi. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa mengetahui keterampilan rahasia Sekte Wanjian. Chen Ping jelas bukan murid dari Sekte Wanjian. Namun, sekarang Chen Ping mengetahui keterampilan rahasia dari 10.000 pedang sekte. Meskipun kekuatan yang ditampilkan masih kurang, Ningzi terkejut dengan gerakan 10.000 pedang kembali ke sekte ini. Setelah menghancurkan bulu panah Ningzi yang tak terhitung jumlahnya, sisa cahaya pedang langsung menuju ke arah Ningzi. Ningzi terkejut, merasakan kekuatan cahaya pedang ini sangat aneh dan sangat kuat. Ningzi tidak berani menerima pukulan keras, jadi dia hanya bisa melakukan gerakan biasa. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai, menghalangi wajah Ningzi. Dang, 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 cahaya pedang mengenai perisai, membuat suara seperti benturan logam. Namun segera, perisai itu dikalahkan, dan cahaya pedang melintas di sekitar tubuh Ningzi. Meskipun Ningzi berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih sedikit lambat. Ada beberapa luka tajam di tubuhnya yang disebabkan oleh cahaya pedang, dan darah terus mengalir. Aura Ningzi melemah seketika, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membungkus lukanya, menghentikan darahnya seketika. Chen Ping, kamu luar biasa. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ningzi memuntahkan seteguk darah, dan darah itu jatuh ke udara hitam, menyebabkan udara melonjak seketika, dan udara hitam dipenuhi dengan merah, aura. Kedua aura itu terjerat menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi pedang panjang. Gagang hitam pekat dan badan pedang berwarna merah darah memancarkan aura panas. Kuali di Ningzi juga mulai memancarkan aliran aura api, dan semua aura api ini diserap oleh pedang panjang. Kamu ingin bermain permainan pedang denganku? Chen Ping mengangkat bibirnya. Pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata ajaib. Flame Selas, Ningzi meraung marah, dan menebas keras ke arah Chen Ping dengan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, nyala api yang membubung keluar dari pedang panjang itu, dan energinya mengandung api yang tak ada habisnya, langsung menuju ke Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga mengangkat tinggi pedang pembunuh naga. Zantian, itu adalah gerakan pedang lain dari Sekte Wanjian. Dengan serangan pedang ini, celah ruang gelap muncul di kehampaan sekitarnya. Begitu banyak retakan luar angkasa yang muncul, yang membuat Chen Ping dan Ningzi sangat malu. Kali ini, pedang Chen Ping benar-benar membuat celah lain di kehampaan. Retakan di kehampaan muncul dan tidak segera menutup. Sebaliknya, sejumlah besar nafas mengalir dari celah di kehampaan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.